kasih. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf sebelumnya, apakah kakak ada waktu senggang hari ini? Syukurlah. Kebetulan hari ini saya sedang tidak kesibukan apa-apa. Jadi apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini kak, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin melakukan konseling dengan kakak. Oke, baik. Sebelumnya kamu perkenalkan dulu ya dengan Mbak siapa? Saya dengan Alifa dari Fakultas Dakwah. Baik, dengan Mbak Alifa. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan atau mengikuti konseling? Belum kak. Jadi belum ya. Sebelumnya kita melakukan proses konseling. Saya akan menjelaskan tentang proses konseling yang akan kita lakukan hari ini. Baiklah. Jadi dalam proses konseling itu ada batasan waktunya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Apabila nanti masih diperlukan waktu yang lebih, kamu bisa membuat janji terlebih dahulu dengan saya. Selama proses konseling ini saya berperan sebagai konselor, di mana nanti saya bisa menjadi pendengar atau bisa juga sebagai fasilitator yang akan membantu kamu dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Masalah kerahasiaan atau informasi, nanti siapapun yang terlibat di sini dan apapun yang akan dibicarakan nanti kamu di sini tidak perlu khawatir. Kami akan menjaga kerahasiaannya. Bagaimana, kamu sudah paham? Baiklah, saya sudah paham. Bisa kita mulai konselingnya? Bisa. Baik, coba Mbak Alifah ceritakan kepada saya apa yang menjadi ganjalan di hati kamu sehingga kamu membawa kamu ke sini. Jadi saya merasa cemas dengan diri saya sendiri. Maksud kamu cemas kenapa ya? Saya cemas karena tidak percaya diri. Begitu. Bisa dijelaskan tidak percaya diri ini dalam hal apa? Sebelumnya saya dilantik sebagai anggota HMPS dari fakultas. Tapi saya masih malu-malu karena penampilan saya sedikit minder karena saya merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup baik. Saya memahami ya perasaan kamu. Jadi kamu merasa cemas. Jadi kamu mencemaskan diri kamu sendiri karena tidak percaya diri dalam HMPS ya. Terus dan merasa malu atau bahkan lebih tepatnya merasa pesimis yang dimana itu menghalangi kamu untuk beradaptasi atau berkembang. Apakah benar seperti itu? Ya, seperti itu kak. Oke, baik. Bisa dijelaskan lagi ya, malu itu pada saat apa saja? Saya malu ketika sedang rapat mau mengutarakan pendapat itu takut salah karena saya sedikit grogi. Begitu. Kalau boleh tahu, sebagai anggota HMPS dulu waktu pendaftaran, apakah dari kemauan kamu atau sendiri atau kemampuan kamu sendiri atau bukan? Iya, dari kemauan saya sendiri, Pak. Bagus. Jadi kamu sendiri ya yang mendaftar sebagai anggota HMPS. Ya. Lalu apa sih motivasi kamu mendaftar HMPS? Motivasi saya mendaftar HMPS agar saya dapat bersosialisasi dengan banyak orang di kampus. Oke, bagus sekali ya motivasi kamu. Menurut kamu setelah menjadi bagian anggota HMPS ini, nanti kamu bisa menjadi apa? Saya rasa saya bisa menjadi pribadi yang berkembang dan produktif. Saya bisa memiliki banyak teman di kampus. Sebagai anggota HMPS, kamu menyadari tidak apa tugas-tugas kamu? Iya kak, saya menyadari. Saya sebagai anggota HMPS, saya harus bisa membantu proker-proker yang akan diadakan nantinya. Kalau yang saya lihat, kamu ini sebenarnya memiliki banyak kelebihan ya. Kamu ini cantik loh.
ya tinggi dan lain-lain. Jadi kamu tidak perlu khawatir atau bahkan merasa cemas. Memang setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak boleh merasa rendah diri, pesimis, dan tidak percaya diri. Kita harus yakin akan kemampuan kita. Yang penting kita semangat dan belajar dan mau berusaha gitu. Baik, Kak. Kalau boleh tahu, apa yang kamu sukai? Saya senang ketika saya mendapatkan pujian atas potensi yang saya berikan. Begitu. Kalau dalam proses belajar di kelas, apakah ada kendala? Tidak, Kak. Oke, saya mau tanya lagi ya. Biasanya kalau sedang ada masalah, kamu ini biasanya melakukan apa sih? Saya biasanya itu lari ke musik sama nonton film, Kak. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah mendengarkan musik atau menonton film? Saya merasa lega atas semua masalah yang udah ada, terus kita tuangkan ke kegiatan tersebut. Oh, begitu ya. Jadi sebenarnya kita ini sedang melakukan konseling di mana kamu ini diajak untuk mengerti cara pandang agar eksistensi kamu ini diterima dan memiliki esensi khususnya eksistensi kamu sebagai anggota HMPS. Agar eksistensi kamu ini diterima, kamu ini harus melakukan tugas-tugas dengan baik dan bermanfaat bagi diri kamu sendiri maupun orang lain. Kamu dalam masalah ini kecemasan menjadi masalah yang sangat penting karena kecemasan ini yang akan membawa kamu pada penyelesaian masalah nantinya. Jadi jika tidak ada kecemasan ini, bisa jadi tidak ada yang berubah dalam diri kamu. Karena itu kamu pasti tahu kan apa yang harus kamu lakukan. Jadi langkah apa yang harus kamu ambil untuk kedepannya? Saya akan melakukan public speaking agar saya dapat bersosialisasi dengan banyak orang dan lebih percaya diri lagi sih. Oh, ide yang bagus ya. Kamu bisa melakukannya. Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam melakukan tersebut? Insya Allah saya akan bersungguh-sungguh. Oke, baik. Yang terpenting itu kamu meningkatkan percaya diri kamu itu harus tahu kelebihan kamu. Dan kelebihan itu nanti kamu dapat mengeksplor dunia dengan kemampuan itu. Jadi kamu harus berani untuk mencoba atau belajar dan bersungguh-sungguh dan jangan menyerah. Baik, Kak. Saya rasa kamu ini sudah menemukan solusinya sendiri ya, dan saya rasa sesi konseling ini sudah bisa diakhiri. Namun bila masih ada yang mengganjal, kita bisa dibicarakan di pertemuan lain. Bagaimana? Boleh, bisa. Baik, jika sudah cukup dan tidak ada lagi yang disampaikan, mungkin saya kiranya akan menutup sesi konseling ini. Jadi selain dibatasi waktu, kita juga sepakat untuk mengakhiri konseling karena dirasa kita sudah menemukan pemecahan masalahnya. Terima kasih ya sudah bekerja sama dalam proses konseling ini. Ya, sama-sama, Kak. Oke, sama-sama. Saya pamit dulu ya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum.